Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 111. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Agar kapal dagang ini dapat memiliki dua sein bela diri tingkat puncak, mereka haruslah kelompok yang cukup besar. Bang, 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 dua untaian ki pedang yang bergelombang menghantam pusaran air dan mengeluarkan suara keras. Gelombang besar muncul di permukaan air dan kapal dagang itu terombang-ambing sebelum melambat dan berhenti. Setelah ki pedang menghantam pusaran air setinggi 200 meter, kekuatan dan kecepatan pusaran air tersebut berkurang secara signifikan. Namun, pusaran air itu tidak menghilang sepenuhnya. Seperti sebelumnya, ia terus bergerak menuju kapal dagang dengan mantap. Xiao Chen mengamati pusaran air yang mendekat sambil berpikir dengan sangat cepat. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bergerak. Alasan pertama adalah untuk membuktikan kekuatan sebenarnya dari tubuh fisiknya kepada dirinya sendiri. Alasan kedua adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen mendorong kakinya dari dek dan bergerak dalam lengkungan ungu, menuju ke pusaran air. Semua tulang di tubuhnya bergerak saat dia dengan panik menggerakkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Seekor harimau emas terus berputar di sekelilingnya. Harimau buas meninggalkan pegunungan. Xiao Chen berteriak, seperti raungan harimau yang menggema di pegunungan dan sungai. Tiba-tiba, auranya melonjak ke puncaknya. Ilusi harimau menyatu ke dalam tinjunya saat dia menghantam semburan air yang menjulang tinggi dengan keras. Bang! Semburan air yang deras itu terhenti sesaat oleh pukulan ini. Gaya pantulan yang sangat besar menyebabkan Xiao Chen terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Lagi, Xiao Chen tertawa dan langsung melompat keluar dari air begitu mendarat. Setelah itu, dia melayangkan pukulan demi pukulan ke arah pusaran air. Saat Xiao Chen melayangkan pukulannya, gelombang muncul di permukaan air sekitarnya. Terdengar suara gemuruh terus-menerus saat air sungai bergejolak di udara. Air terciprat dan jatuh seperti hujan deras, pakaian Xiao Chen basah kuyup. Namun, ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Meskipun semua orang menatap dengan terkejut, pusaran air yang diciptakan oleh paus tuna hitam berhasil dicegah untuk bergerak maju oleh pukulan Xiao Chen sebelum perlahan menghilang. Puting beliung itu berubah menjadi air yang memenuhi langit dan jatuh ke dek seperti hujan. Huci, huci. Tiba-tiba, ikan-ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari sungai yang telah susah payah ditenangkan, menuju ke arah Xiao Chen. Mulut ikan-ikan itu terbuka, gigi-gigi tajam mereka berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Ayah! Xiao Chen melayangkan pukulan dan ikan aneh yang menabraknya berubah menjadi cipratan darah yang jatuh kembali ke sungai. Senjata para kultivator itu sebelumnya tidak mampu membunuh ikan-ikan ini, namun Xiao Chen berhasil membunuh mereka dengan tinjunya. Para kultivator digeladak terheran-heran, dan mereka berkata, betapa kuatnya tubuhnya. Kita salah menilai dia sebelumnya, hanya berdasarkan tubuh fisiknya saja, dia sudah memiliki kemampuan bertarung setara dengan sein bela diri tingkat rendah tingkat puncak. Aku penasaran seperti apa teknik bela dirinya dan bagaimana tingkat kultivasi esensinya. Jika sekuat tubuh fisiknya, dalam hal kemampuan bertarung murni, seorang sein bela diri tingkat unggul biasa tidak akan mampu menandinginya. Hanya sein bela diri tingkat puncak yang mampu melawannya. Meskipun begitu, dia hanya memiliki sedikit keuntungan sekarang. Ketika dia mencapai Raja Bela Diri, jika dia tidak berhenti menempa tubuhnya, dia mungkin tidak akan pernah maju lebih jauh selamanya. Para kultivator di dek kapal semuanya mendiskusikan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen. Mereka tidak menyangka tubuh fisik Xiao Chen begitu kuat. Kembali ke kapal dagang, kedua lelaki tua yang mengirimkan ki pedang melompat turun dari kapal. Mereka masing-masing mengirimkan ki pedang lainnya dan membunuh semua ikan aneh yang melompat ke udara. Ikan-ikan aneh di sekitarnya tidak berani berenang mendekat, dan mereka melarikan diri jauh. Xiao Chen memperhatikan bahwa ki pedang yang ditembakkan oleh mereka memiliki cahaya yang sangat terang. Ki pedang itu lebih padat daripada ki pedang biasa. Jelas sekali bahwa ki pedang itu sangat halus. Konon, ketika seseorang kehilangan semua harapan untuk mencapai Raja Bela Diri,
mereka akan menyempurnakan teknik bela diri dan ki pedang mereka hingga puncaknya untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Meskipun orang-orang ini tidak dapat naik ke tingkat raja bela diri, seorang raja bela diri tingkat rendah biasa tidak boleh lengah saat menghadapi mereka. Tampaknya kedua lelaki tua ini memiliki keadaan yang serupa. Kekuatan ki pedang mereka mungkin telah mencapai batas seorang saint bela diri. Adikku, apakah kau tertarik untuk bergabung dengan kami membunuh paus tuna hitam ini? Asosiasi kami akan sangat berterima kasih, saran salah satu lelaki tua itu. Pria tua lainnya berkata, sebenarnya, kekuatan paus tuna hitam hanya setara dengan seorang saint bela diri tingkat puncak. Kekuatan tempur mereka meningkat secara signifikan hanya ketika mereka berada di bawah air. Itulah mengapa mereka dikategorikan sebagai binatang roh tingkat 6 puncak. Xiao Chen juga berpendapat sama. Kekuatan binatang roh tingkat 6 sangat berbeda dengan binatang iblis tingkat 6. Paus tuna hitam ini tampaknya tidak lebih kuat dari ular iblis merah tingkat 6 awal. Dulu, Yun Kexin dan yang lainnya mampu membunuh ular iblis merah. Sekarang dengan adanya dua saint bela diri tingkat unggul puncak, ada kemungkinan bagi mereka untuk membunuh paus tuna hitam ini. Xiao Chen mengangguk dan berkata, tentu. Ketika kedua lelaki tua itu melihat Xiao Chen mengangguk setuju, mereka langsung menunjukkan ekspresi puas. Mereka telah melihat sendiri kekuatan Xiao Chen sebelumnya. Dengan bantuannya, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi paus tuna hitam. Ketiganya mengeksekusi teknik pergerakan mereka dan bergerak cepat di atas air, menuju ke arah paus tuna hitam di depan. Saat mereka mendekat, Xiao Chen akhirnya melihat penampakan paus tuna hitam dengan jelas. Bagian yang berada di atas air panjangnya lebih dari 100 meter. Terdapat deretan duri hitam yang menonjol dari punggungnya. Sebelum ketiganya mendekat, sebuah pusaran air besar muncul di air di bawah mereka. Kekuatan dahsyat itu langsung menarik ketiganya ke dasar sungai. Kekuatan pusaran air itu sangat besar, dan mereka bertiga tidak mampu melawan. Mereka terseret ke bagian terdalam dalam sekejap dan tubuh mereka berputar-putar. Karena Xiao Chen lengah, dia menelan beberapa teguk air. Dia menutup matanya dan mencoba tetap tenang. Kemudian, dia perlahan-lahan mengalirkan esensinya, membiarkan tubuhnya terbiasa dengan putaran tersebut. Dua lelaki tua lainnya memiliki lebih banyak pengalaman daripada Xiao Chen. Ketika hal ini terjadi, mereka sama sekali tidak panik. Mereka hanya mengedarkan esensi mereka dan mendaur ulang udara di dalam diri mereka sambil mencari jalan keluar. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan aura berbahaya. Saat membuka matanya, ia melihat mulut besar yang terbuka. Pusaran air itu dengan cepat menarik ketiganya ke dalam mulut raksasa itu. Begitu mulut itu tertutup, paus tuna hitam akan mampu menelan ketiganya. Pukulan fatal dari puncak kesepian. Xiao Chen berteriak dalam hatinya. Dia menghunus pedangnya dan ilusi sebuah gunung samar-samar muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, ilusi itu menyatu dengan tubuhnya. Xiao Chen seketika berubah menjadi seperti gunung, seberat gunung. Dia mampu melepaskan diri dari tarikan pusaran air dengan cepat dan tenggelam ke dasar. Bang! Saat kaki Xiao Chen menyentuh dasar sungai, energi yang sangat kuat dilepaskan dan mendorong semua air menjauh. Lingkungannya untuk sementara menjadi kosong, semua air sungai terdorong menjauh. Pusaran air paus tuna hitam langsung dinetralisir. Kedua lelaki tua itu segera melarikan diri dan masing-masing mengirimkan gelombang ki pedang ke arah paus tuna hitam. Energi pedang yang tajam menembus perlawanan air sungai seperti anak panah. Tak lama kemudian, energi itu sampai di punggung paus tuna hitam dan menimbulkan dua luka. Energi pedang diluncurkan tanpa henti, memisahkan air sungai saat mereka terbang menuju permukaan air. Segala sesuatu dalam radius 1 meter dari Xiao Chen sudah kosong. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong kakinya dari dasar, melompat kembali ke permukaan dan menuju ke arah paus tuna hitam. Jika Xiao Chen terus berada di tempatnya, ketika air kembali, gaya yang mendorong air menjauh akan memantul kembali dan menghantamnya dengan kekuatan berkali-kali lipat lebih besar. Sekalipun ia memiliki fisik yang kuat, ia tidak akan mampu menahannya. Sesekali, semburan air yang menjulang ke langit akan muncul di sungai yang tenang. Kapal dagang besar itu bergoyang tanpa henti di permukaan air. Kerumunan orang tidak dapat melihat situasi di bawah air. Mereka hanya bisa merasakan kecemasan atas pertempuran sengit yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba,
darah muncul di air sungai yang jernih. Kerumunan orang berseru, banyak sekali darahnya. Aku ingin tahu darah siapa itu. Paus tuna hitam ini juga tidak bodoh. Ia menyeret ketiganya ke dasar sejak awal. Bertarung di bawah air begitu lama tidak menguntungkan bagi mereka bertiga. Memang benar, dari segi kekuatan, 3 Saint bela diri tingkat puncak seharusnya memiliki peluang menang 50% saat melawan binatang roh tingkat 6 tingkat puncak. Namun, mereka sekarang berada di bawah air. Peluang kemenangan mereka sekarang hanya 40%. Bagaimana kalau kita turun dan membantu mereka? Jika mereka mati, Paus tuna hitam pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Kita bisa melakukannya. Kamu duluan, aku akan menyusul setelahmu. Kenapa kamu tidak pergi duluan saja daripada memintaku pergi? Ayo kita pergi bersama. Kerumunan orang berdebat apakah mereka harus turun dan membantu. Namun, setelah berdebat cukup lama, tidak ada yang berani turun. Orang-orang ini hanyalah Saint bela diri tingkat rendah biasa. Bahkan ada banyak yang merupakan Master bela diri tingkat puncak. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk turun. Sebagian besar orang sebenarnya berharap kedua belah pihak akan dilumpuhkan pada saat yang bersamaan. Ini akan menjadi kesimpulan terbaik bagi mereka. Karena mereka tidak perlu melakukan tindakan apapun dan bahaya akan berlalu. Di tengah kerumunan, Liu Suifeng tampak sangat cemas. Namun, ia takut jika ia turun, ia akan menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus ragu-ragu, berganti-ganti keputusan setiap beberapa saat. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, terdengar 3 suara keras dari dalam air. Itu adalah Xiao Chen dan 2 pria tua lainnya yang muncul dari permukaan air. Ada titik hitam yang berenang menjauh dari mereka dengan cepat. Saat bergerak, titik itu meninggalkan jejak darah dimanapun ia lewat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketiganya telah bertarung sengit di dalam air. Meskipun mereka telah melukai Paus tuna hitam, mereka tidak dapat berbuat apapun untuk menghentikannya melarikan diri. Mereka hanya bisa membiarkan saja. Terima kasih banyak atas bantuan teman kecil ini. Salah satu lelaki tua itu menangkupkan tangannya dan berkata kepada Xiao Chen dengan sangat hormat. Beginilah dunia para kultivator. Selama seseorang memiliki kekuatan yang setara, tanpa memandang usia, orang lain akan memperlakukannya dengan hormat. Orang ini telah melihat sendiri kekuatan Xiao Chen dari bawah, oleh karena itu, nadanya jauh lebih hormat daripada sebelumnya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini hanya karena alasan praktis. Aku ingin mengasah teknik bela diriku. Pria tua lainnya tertawa dan berkata, haha, teman kecil ini terlalu sopan. Apapun alasannya, kamu telah membantu asosiasi kami. Kapten akan datang dan berterima kasih padamu nanti. Setelah kedua lelaki tua itu berbicara, mereka melompat kembali ke haluan, memberitahu kapten bahwa bahaya telah berlalu dan mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Saat Xiao Chen menyaksikan Paus tuna hitam yang menghilang, ia merasa agak kurang beruntung. Jika ia benar-benar ingin mengejarnya, Xiao Chen yakin bisa melakukannya. Namun, jika Paus itu tenggelam ke perairan dalam, akan menjadi masalah bagi Xiao Chen untuk menghadapinya sendirian. Itu hanya buang-buang waktu, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Sekadar memikirkannya saja sudah cukup. Xiao Chen kembali ke haluan kapal. Tak lama kemudian, seseorang datang dan membawa Xiao Chen dan Liu Suifeng langsung ke ruang kargo kapal. Setelah pemilik kapal bertukar sapa dengan mereka, ia mengeluarkan 1000 batu roh tingkat rendah dan memberikannya kepada Xiao Chen. Kemudian, ia memanggil seseorang untuk mengatur kamar bagi Xiao Chen dan Liu Suifeng masing-masing. Xiao Chen tidak keberatan menerima 1000 batu roh tingkat rendah. Usaha yang telah ia curahkan jelas sepadan dengan harga ini. Setelah kapten pergi, Liu Suifeng menghela napas. Kemarin mereka bilang tidak ada kamar yang tersisa, tapi mereka langsung bisa menyiapkan 2 kamar untuk kita. Sepertinya kekuatan memang penting dimanapun kau berada. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Untunglah Liu Suifeng bisa memahami prinsip ini. Setelah perjalanan ini, dia akan lebih banyak berlatih kultivasi. Kamar-kamar itu seperti kamar penginapan, tidak ada perbedaan sama sekali. Xiao Chen duduk di tempat tidur dan memasuki keadaan kultivasi. 10 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan pegunungan. Selama 10 hari ini, Xiao Chen mendapatkan sesuatu setelah pertarungan setiap harinya.
Pertempuran bawah laut sebelumnya bahkan lebih bermanfaat. Xiao Chen memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak Sein bela diri tingkat rendah. Kemudian, dia akan mencoba untuk meningkatkan lapisan keempat seni memahat tubuh naga dan harimau hingga kesempurnaan agung. Selama 3 hari itu, Xiao Chen menghabiskan seluruh waktunya di dalam kamar. Sesekali, Liu Suifeng mencoba membujuknya keluar untuk beristirahat, tetapi Xiao Chen selalu menolak. Ini adalah momen krusial, Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Dia harus menahan kesendirian itu. Tong, tong, tong. Serangkaian ketukan terdengar dari pintu. Liu Suifeng memanggil, "Ye Chen, kami hampir sampai. Aku akan menunggumu di haluan." Xiao Chen membuka matanya, dan seberkas cahaya menyambar di dalamnya. Listrik berwarna ungu berhamburan di sekitar ruangan secara kacau, mengeluarkan suara zizi. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan semua listrik terkumpul di tangan kanannya, itu berubah menjadi nyala api listrik. Kemudian, Xiao Chen menjentikkannya ke vas di atas meja. Terdengar bunyi, bang, yang keras, dan nyala api listrik mengubahnya menjadi bubuk. Xiao Chen berdiri dan dengan santai mengeluarkan hembusan angin telapak tangan, meniup bubuk itu pergi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kultivasiku akhirnya mencapai puncak Sein bela diri tingkat rendah. Kontrolku terhadap api sejati petir ungu semakin mahir. Bagaimanapun, tetap akan membutuhkan waktu untuk mencapai kesempurnaan agung di lapisan keempat seni memahat tubuh naga dan harimau. Saya tidak bisa melakukannya sekaligus. Mungkin saya akan bisa melakukannya setelah lelang berakhir. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan berjalan ke haluan. Tak lama kemudian, ia melihat Liu Suifeng. Ketika Liu Suifeng mendengar langkah kaki, dia menoleh untuk melihat. Dia menemukan bahwa Xiao Chen merasa lebih kuat lagi. Dia berkata dengan heran, "Ye Chen, kultivasimu meningkat lagi." Xiao Chen mengangguk. Dia berkata, "Aku sekarang berada di puncak tingkat Sein bela diri rendah. Akan sulit bagiku untuk naik tingkat lagi dalam waktu singkat. Setelah mencapai tingkat Sein bela diri, setiap peningkatan tingkatan akan jauh lebih sulit. Kesulitan untuk naik dari Sein bela diri tingkat rendah ke Sein bela diri tingkat menengah setara dengan peningkatan satu ranah untuk kultivasi yang lebih rendah." Liu Suifeng harus menahan diri saat berkata, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caramu berkultivasi. Kecepatanmu terlalu mengerikan." Xiao Chen menjawab, "Selain memiliki bakat dan teknik kultivasi yang baik, sesi kultivasi dan pelatihan pengalaman juga diperlukan. Tidakkah kau sadari, sejak kau keluar, kultivasimu juga mengalami peningkatan. Setelah semua ini, kamu harus menanggung kesendirian. Saat orang lain menyia-nyiakan diri dengan anggur dan keinginan lainnya, kamu dapat memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk mengembangkan diri. Secara alami, kecepatanmu akan meningkat." Kata-kata itu membuat Liu Suifeng agak malu. Dia tahu bahwa Xiao Chen sedang membicarakannya. Dia segera mengganti topik dan berkata, "Pelabuhan tepat di depan kita. Kita seharusnya bisa mencapai kota Xie setelah berjalan kaki setengah hari lagi." Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat pelabuhan yang ramai. Sesekali, ada kapal yang masuk atau keluar. Tepi sungai bahkan lebih ramai daripada pelabuhan. Kerumunan orang tak berujung terus berjalan di sekitar situ. Xiao Chen bisa mendengar keramaian itu meskipun dari jarak jauh. Tiba-tiba, Xiao Chen bertanya dengan penasaran, "Di mana ujung sungai naga hitam ini?" Liu Suifeng sangat mengetahui informasi ini. Dia menjelaskan, Provinsi Xie berbatasan dengan negara Qin Raya. Setelah sungai naga hitam melewati Provinsi Xie, ia mengalir ke tanah tandus. Dari sana, ia bercabang dan mengalir ke negara-negara lain. Pada akhirnya, ia mencapai lautan yang tak terbatas. Lautan tak terbatas. Xiao Chen berpikir, sungai yang tergambar di peta, mungkinkah itu sungai naga hitam? Jika tujuannya adalah lautan tak terbatas, maka itu cukup mirip. Kita sudah sampai. Mari kita ambil kuda-kuda kita. Suara Liu Suifeng menyela pikiran Xiao Chen. Karena itu, dia hanya bisa berhenti memikirkannya. Setelah mereka mengambil kuda mereka dan perlahan-lahan menuju ke pelabuhan, keduanya segera menaiki kuda dan menuju kota Xie. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, garis besar tembok kota yang megah muncul di hadapan mereka. Tembok itu tingginya 100 meter. Bahkan jika dilihat dari jauh, mereka tidak dapat melihat ujungnya.
Xiao Chen pernah melihat ibu kota provinsi Dongming, kota itu sama megahnya dengan ini. Karena itu, dia tidak terlalu terkejut. Setelah membayar bea masuk, mereka berhasil memasuki kota. Jalan-jalan di kota Xie sangat luas. Bahkan ada jalan khusus untuk kereta kuda dan pejalan kaki. Oleh karena itu, meskipun banyak orang, keduanya tidak merasa sesak saat berkuda berdampingan. Setelah bertanya-tanya ke penginapan terdekat, mereka segera menuju ke sana. Mereka mengikat kuda-kuda mereka di luar dan masuk melalui gerbang utama. Paviliun Liusang. Ketika Xiao Chen melihat papan nama penginapan itu, dia tersenyum tipis. Dia tidak menyangka tempat ini juga memiliki cabang Paviliun Liusang. Dia ingat bahwa dia memiliki kartu VIP, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Mungkin karena lelang tersebut, bisnis penginapan itu berkembang pesat. Lantai pertama dan kedua penuh, bahkan ada orang yang mengantre. Liu Suifeng berkata dengan agak pasrah, sepertinya kita hanya bisa pindah ke penginapan lain. Lantai 3 ke atas membutuhkan kartu VIP. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu. Mari kita ke lantai 3. Kebetulan aku punya kartu VIP untuk tempat ini. Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP dan menunjukkannya kepada petugas yang berjaga di tangga. Setelah melihat sekilas, orang itu mengundang Xiao Chen dan Liu Suifeng dengan sangat hormat, sikapnya sangat rendah hati. Hal ini karena kartu VIP yang dikeluarkan Xiao Chen adalah kartu tingkat tertinggi. Kartu itu memungkinkan Xiao Chen untuk mencapai lantai 5 Paviliun Liusang. Orang-orang yang memegang kartu seperti itu semuanya memiliki status yang kuat. Liu Suifeng berkata dengan heran, ini benar-benar kartu VIP Paviliun Liusang. Bagaimana kau mendapatkannya? Tidak mudah mendapatkannya. Xiao Chen tersenyum, restoran ini dikelola oleh si gendut sialan itu. Baginya, mendapatkan kartu VIP semudah mengangkat tangan. Namun, keberuntungan mereka tampaknya kurang baik, lantai 3 juga penuh. Xiao Chen melihat ke seluruh lantai dan berkata, mari kita pergi ke lantai 4. Kurasa tidak akan sulit bagi kita untuk mendapatkan makanan. Setelah Xiao Chen menunjukkan kartu VIP-nya, mereka tiba di lantai 4. Lantai 3 dan 4 berbeda. Lantai 4 hanya berisi bilik-bilik, dan jauh lebih bersih. Mereka memanggil pelayan, dan kali ini, mereka menemukan tempat duduk yang kosong. Tunggu, aku mau tempat duduk ini. Tepat ketika pelayan membawa Xiao Chen dan Liu Suifeng, sebuah suara sumbang terdengar dari belakang mereka. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan menoleh. Dia melihat sekelompok pemuda berpakaian hitam. Kelompok itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan ada 4 motif kepingan salju yang disulam di bagian depan pakaian mereka. Ini adalah simbol Istana Roh Malam. Warna hitam melambangkan malam, dan kepingan salju melambangkan dingin. Hanya murid inti yang dapat menyulam 4 kepingan salju pada pakaian mereka. Catatan, penulis tampaknya telah mengubah nama sekte ini dari Istana Roh Malam menjadi Istana Embun Beku Malam di tengah cerita. Sebagai pengingat, ini adalah salah satu dari 3 sekte besar di negara Qin Raya. Saya memilih untuk tetap menggunakan Istana Roh Malam karena menurut saya itu terdengar lebih bagus. Orang yang memimpin mereka memiliki ekspresi tegas dan serius di wajahnya, penampilannya mengesankan. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya. Ketika dia melihat tanda pengenal di pinggang Xiao Chen dan Liu Suifeng, tatapan jijik muncul di matanya. Ketika pelayan melihat orang itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata, Tuan Muda Si, ini kurang pantas. Tempat duduk ini sudah dijanjikan kepada mereka. Orang itu tertawa dan terus berjalan maju. Ia berbicara tanpa menoleh, mereka belum masuk, kan? Makanan mereka akan saya traktir. Mereka bisa menunggu sampai kita selesai. Pergi, siapkan semuanya. Dia berbicara dengan nada acuh tak acuh, memperlakukan Xiao Chen dan Liu Suifeng seperti udara, sama sekali mengabaikan mereka. Namun, pelayan itu menghalangi jalan pria bermargasi. Ia berkata dengan malu-malu, mohon maaf, di Paviliun Liusang, kami memiliki peraturan sendiri. Kami mengikuti prinsip urutan kedatangan. Bisakah Tuan Muda Si tidak mempersulit kami? Ekspresi muram muncul di wajah pria itu. Dia tidak menyangka pelayan ini, yang biasanya bersikap hormat kepadanya, akan mengatakan hal seperti itu. Ulangi lagi, apa kau sadar aku bisa menyebabkan Paviliun Liusang tutup selamanya di kota Xie hanya dengan satu kata? Pelayan itu bimbang, dia tidak tahu harus berbuat apa.
Orang di depannya adalah Si Feng, putra kedua kepala klan Si. Klan Si adalah salah satu dari 3 klan bangsawan di Provinsi Xie. Ketiga klan bangsawan itu masing-masing besar dan kuat. Hal ini terutama berlaku untuk klan Si, markas mereka kebetulan berada di kota Xie. Mereka memiliki banyak kekuatan di tempat ini. Jika mereka menyinggung klan Si, akan sulit bagi klan Si untuk berbisnis di sini. Namun, Xiao Chen dan Liu Suifeng juga bukan tanpa status. Terdapat sejumlah kartu VIP kelas tertinggi untuk pavilion Liu Sang yang jumlahnya terbatas. Kartu-kartu tersebut tidak diberikan begitu saja. Akan lebih baik juga jika menyinggung perasaan mereka. Kakak senior Si Feng, karena ada aturan seperti itu, mari kita tunggu saja, saran seorang gadis cantik dari antara kelima orang itu. Salah satu dari kelima orang itu berkata, Kakak Si, menurutku sebaiknya kita pindah ke restoran lain saja. Tidak perlu mempersulit pelayan. Meskipun kata-katanya tampak seperti nasihat untuk Si Feng, pada kenyataannya, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemurahan hati dan hanya berani mempersulit seorang pelayan. Si Feng menatap orang itu dengan tajam, amarah terpancar di matanya. Namun, dia tidak berani banyak bicara di depan gadis itu. Dia berbalik menghadap gadis itu dan tersenyum, adikmu, tidak perlu khawatir. Ini adalah sesuatu yang masih bisa diatasi oleh klan Si di kota Xie. Benar begitu, pelayan. Tujuan dia meninggalkan sekte kali ini, selain untuk ikut serta dalam lelang, adalah gadis di hadapannya ini, Mu Yansui. Mu Yansui adalah putri kedua kesayangan dari wakil ketua Istana Roh Malam. Si Feng sudah mengejarnya di Istana Roh Malam. Dari segi kecantikan, watak, dan status, dia adalah sosok ideal baginya. Yang terpenting adalah, jika dia menikahi gadis ini, posisinya di klan akan semakin aman. Dia akan memiliki peluang lebih besar untuk merebut posisi kepala klan di masa depan. Jika dia tidak mampu mengamankan tempat di wilayahnya, dia akan sangat malu. Pelayan itu berada dalam posisi yang canggung ketika Si Feng menggunakan klan Si untuk menekannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Xiao Chen dan Liu Suifeng, berharap mereka akan mundur selangkah. Xiao Chen tersenyum pasrah. Dia tidak menyangka mendapatkan makanan akan sesulit ini. Kemanapun dia pergi, dia selalu bertemu dengan orang-orang bodoh. Xiao Chen bukan lagi pemuda kurang ajar yang baru saja meninggalkan kota Mohe. Dia sekarang lebih dewasa, dia tidak akan sembarangan mengungkapkan kecemerlangan seorang kultivator. Xiao Chen berbalik dan menuntun Liu Suifeng menuju lantai 5. Kebanyakan orang tidak diizinkan naik ke lantai 5, seharusnya tidak ada masalah untuk mendapatkan makanan di sana.